you know it. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Selamat siang, Mas. Siang Kak. Dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan saya Gigi Fahmi dari Prodi PGSD. Nama panggilannya siapa, Mas? Gigi. Mas Gigi. Sebelumnya, terima kasih ya Mas Gigi sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti konseling pada siang hari ini. Mas Gigi, gimana kabarnya? Baik Kak, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Mas Gigi dari mana nih? Maksudnya alamat rumah. Enggak, Mas Gigi habis kegiatan apa? Tadi kebetulan dari rumah sih Kak. Di rumah mau ada kakong di sini. Jadi sekalian. Berarti ini nggak mengganggu waktunya ya Mas Enggak, ya? enggak mengganggu. Performnya masih nanti habis itu. Oke, baik. Mas Gigi hobinya apa nih? Kalau saya dari mana ini? Dari segi olahraga atau hiburan? Ya, Sekali. semuanya aja deh Mas. Kalau hiburan tuh saya ada di burung. Ya, kalau dari segi olahraga ada badminton sama renang. Biasanya itu kalau badminton satu minggu berapa kali Mas? Itu nggak mesti sih Kak, tergantung seluangnya saya aja. Jadi nggak yang terjadwal tuh nggak, seluangnya saya aja. Terus kalau ada temen juga Kalau renangnya juga gitu ya. orang juga gitu. Soalnya kan saya nggak mentarget harus jadi atlet kan, nggak cuma sekedar mengisi waktu luang dan biar badannya sehat. Kalau itu apa tadi burung ya? Iya, burung itu benar sekali. Biasanya diapain tuh burungnya? Burung tuh kalau biasanya kalau weekend Sabtu Minggu dibuat lomba bantal. Ya kayak apa ya Pak? Menyenangkan diri sendiri lah. Satu dengan yang jadi kalau di rumah lagi pusing soal kuliah apa gitu, terus kesaduannya dengan main burung tadi. Kalau main burung di rumah aja atau gimana? Ada lokasi tertentu? Ada lokasi tertentu buat namanya bandang burung Kak. Jadi kayak banyak burung tuh dari daerah-daerah mana tuh banyak, terus di rumah burung. Pernah menang burungnya? Belum Kak. Oh belum. Itu burungnya ada banyak atau cuma
yang diikutin satu, tapi kalau di rumah tuh ada banyak kayak burung-burung kecil gitu ada. Ya, Oke, sebelumnya Mas Kiki sudah pernah melakukan sesi konseling, mengikuti sesi konseling. belum. Jadi belum tahu apa itu konseling. belum Oke, baik. Di sini saya jelaskan bahwa konseling itu adalah isinya ada konselor, yaitu saya sebagai konselor dan Mas Kiki sebagai konseling. Nanti saya akan membantu Mas Kiki menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah Mas Kiki. Membantu. Dan Mas Kiki bebas bercerita dengan bebas tanpa takut. Saya akan memberitahu orang-orang di luar yang kita berdua yang tahu. Dan maaf Mas Kiki izin mengambil video untuk penugasan. Oke, saya ada waktu kurang lebihnya 40 sampai 50 menit. Mas Kiki bersedia berapa menit? Mampu atau 30? 40 menit. Oke. Mas Kiki kesini ada yang mau dibicarakan dengan saya? Ada sih, itu tentang ya ngomongin waktu dulu pas aku zaman SMA. Oke Kak, saya ini menceritakan waktu masa lalu saya waktu SMA. Dulu itu waktu SMA itu emang ya kayak saya merasa emang waktu nakal-nakalnya waktu SMA. Dan saya sering banget kalau misal mau berangkat itu mesti ada godaan dari temen yang ngajakin bolos sekolah. Dan saat itu pun saya juga nurut-nurut aja sama temen gitu, karena kan mungkin waktu itu di sekolah ya mungkin sama guru sama pelajaran itu kayak kurang cocok di saya, mungkin penerimaannya kurang di saya. Makanya saya kalau diajakin bolos tuh kayak ya nurut aja. Tapi kan di sisi lain saya nggak memikirkan, belum memikirkan kalau itu hal jelek, itu berpengaruh ke nilai atau enggak, saya belum memikirkan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Mas Kiki tahu apakah Mas Kiki mengetahui kalau hal tersebut itu ada konsekuensi, misalnya berpengaruh pada nilai atau nantinya ada skor dari guru. Saya tahu itu waktu semester 2 di kelas 3, semester 1 mau ke semester 2 kan ada
gurunya juga bilang ke orang tua saya kalau saya sering ini dan itu sangat berpengaruh ke nilai saya, nilai keaktifan itu sangat berpengaruh. Terus Mas Kiki ini apa ya? Mengetahui hal tersebut berpengaruh pada nilai. Mas Kiki juga memikirkan kalau membolos sekolah atau pelajaran nih, Bolos sekolah, sekolahnya itu ikut teman gitu. iya ikut-ikutan sama teman, Mas Kiki mau aja iya gitu ya. mau aja. Padahal kan Mas Kiki punya hak sendiri kalau emang nggak mau membolos atau gimana. Berarti emang pikiran Mas Kiki mau membolos dulu ikut. Kalau membolosnya gimana? Di warung dekat sekolahan waktu itu Kak, jadi ada warung kayak tongkrongan gitu, jadi di situ sama teman dari pagi sampai sore. Dekat sekolah kan? Iya. Pernah ada razia dari guru atau teman-teman yang bilangin ke guru? Kalau dibilang ya, waktu itu ada sih razia Kak, ada razia, terus ada guru tiba-tiba guru itu ke situ terus lari semua. Tapi enggak itu kan apa ketangkap sama gurunya. Enggak. Tapi pernah Kak waktu itu suatu saat tuh belum jam pulang, tapi saya udah keburu-buru pulang sama temen, lompat pagar belakang sekolah, alhasil dilihat guru, di videoin, keesokan harinya dipanggil. Itu Panggil pernah ada panggilan orang tua. enggak orang tua sih Kak, cuman ke aku aja murid. Sering dilakuin. Enggak, baru sekali itu kalau yang lewat pagar. Ya. Berarti kalau membolos itu sering berapa kali? Maksudnya lebih sering membolos pelajaran atau ke sekolahnya? Lebih seringnya sih pelajaran sih Kak. Kalau bolos pelajaran itu gimana? Kalau saya harus pelajaran itu masih di lingkup sekolah malahan. Jadi itu dulu gini ya, ada saat tuh saya malas sama pelajaran itu dan bukan saya atau sama teman-teman juga malas sama pelajaran itu. Terus borosnya juga di lingkup itu, di lingkup sekolah, dan itu di UKS, di UKS sekolah. Jadi pura-pura sakit, minta surat sakit ke BK, terus dikasih kan, kasih terus mau izin istirahat di UKS. Nah itu cara buat nggak ikut pelajaran yang tadi, itu caranya. Sering seperti itu. Sering. Diperbolehkan sama gurunya. Maksudnya Kalau yang ke UKS itu boleh. apa gurunya nggak curiga itu kalau emang Enggak. cuman seperti Iya kayak apa ya Kak? Acting kayak sakit gitu terus biar dikasih surat biar bisa masuk ke UKS biar bisa tiduran.
absennya presensinya gurunya itu Mas Kiki nggak untuk pelajaran itu. Iya. Apa nggak ada masalah sama gurunya kok ini kok setiap pelajaran saya kok pergi, kok izinnya sakit. Itu ya sempat dipermasalahkan sih Kak. Terus lain waktu, lain hari, guru itu tanya sama saya sama teman-teman juga, Mas kok sering nggak masuk gimana gini. Nah dari situ saya sama teman-teman mulailah kayak sedikit sadar dan mencoba mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Kalau memang bolos pelajaran itu nggak boleh. Berarti Mas Kiki udah tahu nih kalau bolos pelajaran itu nggak baik. Tapi setelah itu diulangin lagi ya? Udah berhenti di situ saja. Tapi kebiasaan tersebut terbawa sampai kuliah. Kalau kuliah sih iya sih Kak, tapi enggak yang terlalu. Ya mungkin karena saya kan suka begadang juga, sering begadang dan hasil menyebabkan berangkatnya telat. Kadang ya bolos juga, tapi nggak sering. Kontrol kesehatan. Menurut Mas Kiki ini sendiri itu membolos itu baik buat Mas Kiki nggak sih? Ya enggak sih Kak, itu ya sifat jelek. Kan soalnya dari SMA juga gitu kan saya juga sedikit lebih sadar Kak. Jadi kayak lebih mikir lagi gitu. Nanti berpengaruh ke nilai saya, pengaruh ke nilai poin keanggotaan saya. Tapi sampai saat ini Mas Kiki masih suka sering telat gitu, terlambat masuk kelas. Kalau terlambat masih Kak, terlambat masih paling ya beberapa menit toleransi gitulah sama teman-teman juga. Terpengaruh ya Mas Kiki sama teman-temannya. Iya berpengaruh. Tapi Mas Kiki udah punya cara, udah punya cara nggak sih buat mencegah hal tersebut terjadi di masa yang akan datang nanti? Sejauh ini belum sih Kak, masih dulu juga. Belum ada pandangan, belum ada gambaran. Sering pengen coba. Oke, baik. Jadi saya yakin kalau Mas Kiki punya
bisa dikurangi mungkin dengan tidur di jam 8 gitu. Misal ada matkul di pagi hari kan bisa bangun lebih awal gitu untuk biar tidak terlambat mau masuk ke kelas. Gimana Mas Kiki, setuju? Ya kadang saya juga udah coba akhir-akhir ini saya coba buat tidur lebih awal tuh Pak, tapi kok kayak masih susah gitu loh Pak. Udah terlalu terbiasa atau mungkin insomnia atau gimana gitu ya, susah tidur. Baik, mungkin itu Mas Kiki terlalu terbiasa begadang. Jadi kalau jam segitu ya belum waktunya tidur. Biasanya kalau tidur malam jam berapa Mas? Pasti di atas jam 12, mungkin jam 1 setengah 2 Mungkin nanti bisa lebih ke jam 11 atau jam 10 sebelum tidur biar tidak kesiangan. Nah, kalau boleh tahu kalau subuh nggak sholat gitu kok bisa kesiangan. sholat tapi kesiangan, lebih tepatnya gitu, bukan enggak sholat tapi kesiangan. Oke, sholat tapi kesiangan nih. Iya, Kesiangannya jam berapa? jam 6 setengah 7 kadang. Sholat duha. Itu sholat duha Mas. Iya, sholat duha tapi pakai kumur. Nggak dibangunin orang tua. Oke dibangunin, tapi nggak bisa bangun. Ya karena itu tadi keluarga kan beda, pasti kan paginya masih ngantuk gitu loh. Jadi kalau buat bangun tuh kayak masih ngantuk dan males banget. Tapi denger mama. Ayo kita Dengar, sih bangun. iya dengar. Cuman kayak malesnya itu masih jadi kayak ya cuma direspon aja tapi belum dilakoni. Karena tidurnya kemalaman. Iya. Lebih tepatnya pagi sih gitu jam 1. Mungkin bisa jam 10 atau jam 11 biar Iya. bisa sholat tepat waktu. Kalau berangkat kuliah nggak kesiangan. Sejauh ini juga masih coba buat belajar biar tidurnya nggak terlalu larut malam. Mungkin sekarang Mas Kiki udah memikirkan cara atau solusi buat apa ya? Memikirkan biar di apa ya berangkat kuliahnya itu tepat waktu gitu. Cara Mas Kiki kuliahnya ini ngekos atau laju berangkat dari rumah? Kebetulan saya laju kan. Dan kalau kesiangan gitu kan agak siang dikit tuh pasti macet. Nah itu yang bisa jadi faktor kedua tuh itu kan yang bikin saya Jadi laju ya Mas Kiki ya. Berapa menit sih dari rumah sampai sini kalau paling lama 30 menit paling lama. Kalau macet ya kalau 30 macet menit. 30 menit Nggak macet bisa 15 menit atau 20 menit ya. Mungkin macetnya sekarang itu di lampu merah ya Mas. Ya sering
nanti bisa berangkat lebih awal sebelum matkul. Mungkin matkulnya jam 7.30, bisa berangkat jam 7. Itu kan udah termasuk siang sih kalau jam 7. Nanti bangun tidurnya jam setengah 7 tuh. Dari jam setengah 7 sampai jam 7 itu kan bisa melakukan persiapan sebelum berangkat kampus. Apakah bisa dilakukan Mas atau Mas ini menyetujui hal tersebut? Menyetujui ya. Ya mungkin saya coba dulu. Ya semoga aja bisa dan sanggup. Ada cara lain lagi nggak Mas dari Mas Vicky sendiri nih? Kalau di kampus nih ada teman-teman yang mengajak Mas Vicky untuk bolos gak sih? Kebetulan nggak ada sih Kak. Kalau di kampus, kalau dulu waktu SMA itu banyak atau sering Banyak gitu. sering. Oke, mungkin hal itu tadi ya yang bisa dilakukan Mas Vicky untuk jangka pendek ini biar kejadian bolos sekolah, masuk kampus, bolos mata kuliah maksudnya, ya. Hal itu tadi mungkin Mas Diki bisa melakukan terlebih dahulu. Mas Diki yakin bisa melakukannya terlebih dahulu. Yakin sih Kak bisa. Oke, mungkin segitu dulu ya Mas ya. Iya, baik Kak. Oke, terima kasih Mas Diki sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita dengan saya, menemani saya melaksanakan mengikuti sesi konseling pada siang hari ini, dan waktunya sudah menunjukkan kurang lebih 45 menit ya Mas ya. Oke, jadi gitu dulu ya Mas Diki ya. Iya Kak. Gimana nih Mas Diki bisa menyimpulkan dari kegiatan pada siang hari ini? Mungkin untuk kegiatan ini untuk kesimpulannya saya merasa sedikit lebih lega sehingga bisa bercerita dan mengurangi sedikit beban pikiran saya yang belum menemukan solusi gimana cara yang tepat